Selamat petang semua orang. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum ke-8. Engkau tidak boleh mencuri di dalam 10 hukum Allah. Isinya dari pelajaran hari ini diambil dari buku seri Sejarah Penebusan, buku ke-7. Perjanjian yang kekal untuk semua generasi, 10 hukum Allah. Ini buku ke-7 dari seri Sejarah Penebusan, ditulis oleh Pendeta Abraham Pak. Di pelajaran hari ini, kita akan melihat 5 poin bersama-sama. Yang pertama, kita akan melihat eksegesis, yang adalah penjelasan kritis, penerjemahan dari perintah ke-8. Yang kedua, hukum khusus yang diambil dari hukum ke-8 ini. Ketiga, kita akan melihat peluasan penginjilan dari hukum ke-8. Berikutnya, kita akan lihat apa yang terjadi kepada orang yang melanggarnya. Dan yang kelima, kita akan lihat pelajaran penebusan, sejarah penebusan yang kita bisa belajar melaluinya. Yang pertama, kita akan lihat eksegesisnya. Di saat kita dilahirkan di dunia ini, kita mulai untuk bilang apa yang adalah milik kita. Jadi kalau kita melihat anak kecil ribut atau berkelahi gara-gara mainan, mereka akan sering bilang ini adalah milikku. Jadi semakin tua, hal-hal yang kita bilang itu adalah milik kita menjadi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Maka melalui hukum ke-8 kita belajar bahwa kita harus menghormati dan menghargai barang yang adalah milik sesama kita, sama seperti itu milik kita. Jadi 10 hukum Allah mengajarkan kepada kita kasih dan bagaimana untuk mengasihi. Dan perintah ke-8 ini diberikan agar orang tidak melanggar hak properti sesama. Seperti yang Yesus telah merangkumkan 10 hukum Allah menjadi 2 perintah besar di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itu merangkuman perintah pertama, lalu perintah pertama sampai perintah keempat. Lalu perintah kelima dan berikutnya itu dirangkumkan dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah kelima sampai ke-10. Jadi 10 hukum Allah ini dikasih kepada kita karena Tuhan kita sangat mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12 kita bisa melihat bahwa Allah adalah kasih. Saya nggak ada ayat ini. Jadi buka Alkitabnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Bentar. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sampai ayat 12. Jadi lewat 10 hukum Allah, mari kita mengenal kasih dan mengenal cara saling mengasihi. Karena kalau kita saling mengasihi, kita bisa bersaksi ke seluruh dunia bahwa Tuhan berada dalam kita dan kasih Allah sudah disempurnakan di dalam diri kita. Di hukum yang ke-6 sampai ke-8 itu mengingatkan kita mengenai martabat sesama kita. Jadi hukum yang ke-6 kita harus mengerti martabat kehidupan sesama kita dengan dikatakan jangan membunuh. Yang ke-7
mengenai keluarga, kamu tidak boleh berzina. Yang ke-8, tidak boleh mencuri. Ini untuk mengingatkan kita tentang martabat sesama kita, kepemilikannya. Sekarang kita akan lihat mengenai pencurian. Apa yang kita bisa curi dari sesama kita? Ada barang-barang yang nampak dan ada juga barang-barang yang tidak nampak. Barang-barang yang nampak kayak uang, mungkin rekening bank, password, game. Lalu ada barang-barang yang tidak nampak. Penulis Pendeta Abraham Park di buku dia menjelaskan di dalam perintah ini sebenarnya hukum ini ada lebih banyak pencuri di luar dari penjara. Kenapa? Karena pencuri yang di dalam penjara mencuri hal-hal yang nampak. Tapi yang kita mencuri yang tidak nampak tidak pernah ditangkap, tidak pernah dimasukin ke penjara. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 2 Alkitab kasih peringatan bahwa di akhir zaman ada beberapa yang akan meninggalkan iman. Dari ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi akan ada orang di akhir zaman yang tidak ada hati nurani meskipun setelah mereka mencuri dari orang lain. Jadi pencurian ada apa aja? Di dalam bahasa Ibrani, mencuri itu adalah ganap, artinya untuk mengambil sesuatu atau mengambil sesuatu dengan hati-hati agar tidak dilihat atau tidak didengar, atau untuk menipu. Dan ada 2 macam pencurian. Yang pertama, dengan cara kejam dan memaksa mengambil kepemilikan sesama. Yang kedua, menipu sesama dan melakukan sesuatu dengan hati-hati. Jadi kalau kita melihat tipe yang pertama, dengan kejam dan dengan paksa mengambil sesuatu dari sesama, kita ambil contohnya dari cerita Raja Ahab dan kebun anggur Nabot. Ini dicatat di 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Kita bisa baca ini. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yizreel, mempunyai kebun anggur di Yizreel di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hati dan gusar karena perkataannya yang dikatakan Nabot orang Yizreel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yizreel itu, berikan kepada aku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku. Kata Yizreel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberi kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikan dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulis demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh juga 2 orang dursila duduk di
menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lempari dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekota, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya melakukan seperti yang diperintah Israel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkan kepada mereka. Mereka memaklukkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya. Dan seterusnya sampai ayat 14. Segera sesudah Israel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikan kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, sudah mati. Jadi di dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa Raja Ahab dan istrinya Yezebel, dengan paksa Isabel memaksa dan dengan kejam mengambil kepemilikan Nabot. Di Keluaran 22 ayat 1 sampai 15 ada banyak hal yang kita juga bisa mencuri. Kita bisa mencuri uang, hamba, budak, pakaian, anak domba, atau gandum, dan uang pinjaman yang tidak dikembalikan, itu sama dengan mencuri. Yang kedua, cara mencuri adalah menipu sesama, melakukan sesuatu dengan hati-hati. Ini mengenai cerita Laban dan Yakub sebagai contoh. Kita semua tahu bahwa Yakub melarikan diri dari kakaknya Esau dan bekerja di rumah pamannya Laban. Dan di Kejadian 31 ayat 7 kita bisa melihat, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi selama 20 tahun yang Yakub bekerja sama Laban, Laban telah menipu dia dan merubah upahnya 10 kali. Jadi di Kejadian 31 ayat 41 dikatakan, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Jadi dengan menipu seseorang seperti ini, merubah upah mereka dan tidak memberi apa yang selayaknya, ini juga sama dengan mencuri. Jadi, apalagi yang kita bisa mencuri? Jadi di saat saya baca buku Cell Group, saya tidak tahu bahwa kita juga bisa mencuri hal ini. Dan itu adalah waktu. Waktu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Dan waktu adalah satu-satunya yang Tuhan tidak kasih manusia kontrol. Jadi, mau kita presiden atau kita hanya seseorang seperti saya, kita semua hanya ada 24 jam sehari. Dan ada 8.760 jam dalam 1 tahun. Jadi kita sekaya apapun, seterkenal apapun, seberkuasa apapun, Tuhan kasih waktu yang sama kepada setiap orang. Jadi mencuri waktu itu termasuk tidak bekerja rajin atau dengan malas-malas melakukan hal yang lain. Jadi dosa kalau kita tidak benar-benar memaksimalkan waktu yang telah diberikan. Amsal 24 ayat 33 sampai 34 kita bisa melihat, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti seorang menyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kalau kita tidak maksimalkan waktu yang diberikan, kita tidak hanya mencuri dari Tuhan, tetapi kita pun akan mencuri dari diri kita sendiri. Jadi sekarang, mari kita lihat restitusi dari mencuri, yang juga berarti mengembalikan atau memulihkan. Jadi di dalam buku ini, Pendeta Abraham Pak mengingatkan kepada kita lewat Alkitab bahwa kita harus memulihkan kembali apa yang telah dicuri.
Harus kembalikan semuanya. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudara terhadap engkau. Jadi dalam kata lain, kalau kita memberi sesuatu di mezbah, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi mari kita ingat, kalau kita tidak berdamai dengan sesama kita karena kita telah mencuri sesuatu dari dia atau menipu dia, maka penyembahan kita pun tidak akan sempurna atau diterima. Sekarang kita akan lihat hukum-hukum khusus dari hukum yang ke-8. Dan ini bisa dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, hukum mengembalikan atau pemulihan atau restitusi untuk kehilangan yang diakibatkan lewat kepemilikan sesama kita. Dari kategori yang pertama ada 6 hukum. Yang pertama menculik, kedua mencuri, ketiga kerusakan atas barang sesama karena api atau tidak dijaga anak dombanya, keempat kerusakan properti yang dikasih, kelima mungkin tidak sengaja kerusakan, dan keenam kerusakan atas properti yang dipinjam. Yang kedua harus dikembalikan tugas-tugas untuk kebebasan dan kebahagiaan sesama di Ulangan 23:19 sampai Ulangan 24 ayat 7. Dan yang pertama nggak boleh telat bayar bunga. Yang kedua nggak boleh telat untuk bayar janji Tuhan. Nomor 3 harus ada belas kasihan kepada sesama yang kelaparan. Keempat, harus kasih 1 tahun keuntungan kepada orang yang baru mulai keluarga. Yang kelima, nggak ada yang boleh ambil batu kilangan dalam sumpah yang sama dengan mengambil nyawa seseorang. Yang keenam, tidak boleh menculik sesama. Yang ketiga, kita akan lihat peluasan penginjilan dari hukum yang ke-8. Di dalam buku, penulisnya mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh mencuri 4 hal yang adalah milik Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan. Yang kedua, hati umat Tuhan. Yang ketiga, waktu yang diberikan oleh Tuhan, dan juga persembahan dan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Jadi yang pertama, kita tidak boleh mencuri firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 30. Sebab Tuhan bilang, sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Jadi, bagaimana caranya mereka mencuri firman Tuhan dari sesamanya? Jadi mereka mengatakan sesuatu seolah-olah itu dari Tuhan, atau menyampaikan firman Tuhan yang orang lain terima dari Tuhan langsung, seolah dia yang terima langsung dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Itu di Yeremia 23 ayat 31. Yang kedua, kita tidak boleh mencuri hati orang. Caranya bagaimana? Apakah kita buka badan seorang dan ambil hatinya? Dengan orang yang kita sayang, kita bilang kamu telah mencuri hati aku, gitu kan? Jadi di 2 Samuel 15 ayat 6, kita bisa lihat di sini. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkara orang raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Jadi di sini mencuri hati, cara tulisnya itu
ganap, artinya benar-benar menipu orang untuk mencuri hatinya. Caranya bagaimana dia lakukan? Di 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 6 itu dijelaskan caranya. Kita akan baca ini. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdiri Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu memanggil Absalom dan ditanya, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara dan pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkara dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Jadi waktu ini rajanya siapa? Raja Daud, bapak dia sendiri. Jadi apa yang Absalom lakukan? Absalom berdiri di jalan, orang yang mau ketemu raja, kumpulin orang-orang itu dan bilang, saya akan melindungi kalian. Jadi setiap kali kalian ada keluhan, datang aja kepada saya dan saya akan memberi keadilan. Maka ini pun bisa terjadi di zaman kita sekarang. Kita dalam perusahaan, ada yang bilang, kalau kamu ada keluhan tentang siapapun atau mengenai apapun, ke saya aja, nggak usah ke bos, nanti saya akan kasih kamu keadilan. Jadi semoga kita hati-hati dan juga jangan lakukan dosa seperti ini dimanapun kita berada. Berikutnya, yang ketiga, kita tidak boleh mencuri waktu. Seperti kita tahu, waktu itu adalah milik Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari itu adalah jahat. Jadi bagaimana cara kita menggunakan waktu yang telah diberikan kita? Di Matius 24 ayat 45 dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi semoga kita semua menjadi orang-orang yang setia dan yang berhikmat untuk jaga gereja Tuhan, dan kita harus pedulikan jemaat Tuhan di gereja. Berikutnya, keempat, kita tidak boleh mencuri persembahan dan perpuluhan. Caranya bagaimana? Maleakhi pasal 3 ayat 8 dalam bahasa aslinya, bolehkah manusia merampok Allah? Jadi, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu atau merampok engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Jadi merampok di sini dalam bahasa Ibrani adalah kaba, berarti untuk menghabiskan, untuk mengambil dengan paksa dan menipu. Jadi kalau kita tidak kasih perpuluhan atau persembahan yang adalah milik Tuhan, itu sama dengan kita ambil dengan paksa dan menipu Tuhan kita. Jadi kalau kita gagal untuk kasih perpuluhan yang benar atau persembahan yang benar, itu adalah dosa besar karena kita tidak mencuri dari manusia, kita mencuri dari Tuhan sendiri. Dan penulis bukunya memperingatkan kita bahwa pikiran kita itu penuh dengan pikiran pencuri. Jadi kita selalu ingin mengambil sesuatu dan bilang itu adalah milik kita. Seperti di Mazmur 24 ayat 1 mengingatkan kepada kita bahwa bumi ini adalah milik Tuhan dan semua yang ada di dalam dunia ini dan orang-orang yang tinggal di dalam bumi ini semua milik Tuhan, bahkan nyawa kita pun. Maka mari kita jangan menjadi pelit
Dan jangan jadi orang yang tidak ingin memberi syukur kepada Tuhan. Di saat kita kasih perpuluhan, kita sedang mengakui bahwa semua kepemilikan kita adalah milik Tuhan, yang datang dari Tuhan. Dan kita hanya kasih sedikit dari apa yang Tuhan telah beri kepada kita. Jadi mari kita ingat untuk memberi kepada Tuhan dengan sepenuhnya dan selalu. Bukan hanya persembahan dan perpuluhan, tetapi waktu kita dan hidup kita juga. Dan sekarang mari kita lihat akibat orang-orang yang melanggar hukum Tuhan ini. Ada dua orang yang kita akan bahas. Yang pertama, kita akan melihat Akan, dan yang kedua adalah Yudas Iskariot. Si Akan mengambil sesuatu yang sebenarnya udah ditabiskan kepada Tuhan. Dan Yudas Iskariot mengambil kayak kantong persembahan. Akan siapa? Di Yosua 7 ayat 1 kita bisa lihat identitas Akan ini. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi Akan dari suku Yehuda. Jadi apa yang akan curi? Di Yosua pasal 7 ayat 20 kita bisa lihat, lalu Akan menjawab Yosua katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Siniar dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginnya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Jadi gara-gara ini umat Israel gagal untuk menguasai kota Ai. Dan alasannya, kegagalannya apa? Di Yosua pasal 7 ayat 12 dikatakan, "Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu." Jadi sesuatu yang terkutuk itu adalah kerem, dan sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jadi apa yang kita bisa belajar dari ini? Lewat ceritanya Akan ini, kita belajar apa yang sebenarnya milik Tuhan. Kita nggak boleh ambil dan bilang itu adalah milik kita. Mengambil apa yang telah diserahkan atau diberikan ke Tuhan, itu artinya kita melawan Tuhan, dan pelanggar-pelanggar akan dihancurkan. Jadi apa akhir dari Akan? Yosua pasal 7 ayat 25-26 berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Jadi Akan akhirnya sangat menyeramkan. Berikutnya kita akan lihat Yudas Iskariot. Menurut saya ini adalah orang yang lebih dikenal oleh semua orang. Tapi kita harus tetap lihat siapa dia. Yohanes pasal 6 ayat 70-71. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya merasa sedih sekali hati saya. Bayangkan, Yesus pilih 12 muridnya. Tapi bahkan sebelum Yudas Iskariot melakukan kesalahan kepada Yesus, Yesus sudah tahu. Jadi bisa bayangkan perasaan Yesus di saat itu. Semoga kita menjadi orang yang bisa membawa senyum kepada wajah Allah Bapa di saat dia memikir tentang kita, dan bukan menjadi orang yang membuat
hati Tuhan sedih. Jadi apa yang dicuri oleh Yudas Iskariot, di Yohanes 12 ayat 6 dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang dan disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas Iskariot itu seperti orang yang bagian keuangan, dan dia ambil uang yang dipersembahkan. Ingat gak cerita Maria yang telah menuangkan minyak wangi yang sangat mahal kepada Yesus? Di Yohanes 12 ayat 3 dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak merebak di seluruh rumah itu. Jadi ini adalah Yudas Iskariot reaksinya. Hati dia itu penuh dengan kekesalan dan keserakahan untuk uang. Dan api ketidakpercayaan dia adakan di antara murid-murid. Jadi dia membuat murid-murid lain memikir bahwa Maria telah melakukan hal yang salah dengan mensalahgunakan uangnya untuk membeli minyak wangi yang mahal untuk Yesus. Lebih baik duit itu untuk orang miskin. Jadi apakah Yudas Iskariot itu benar-benar khawatir untuk orang miskin? Tidak. Dia hanya peduli uang sebanyak apa yang dia bisa ambil dari persembahan yang dari Maria. Seandainya Maria tidak beli minyak wangi tetapi memberi tunai kepada Yesus. Tapi reaksinya Yesus apa? Di Yohanes 12 ayat 7 sampai 8, Yesus bilang, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi Maria adalah orang yang mengerti kehendak Bapa. Maka dia itu sebenarnya mengurapi tubuh Yesus untuk hari penyaliban dan pengkuburan Yesus. Matius 26 ayat 13, Yesus bilang, dimanapun Injil ini dikabarkan di seluruh dunia, apa yang Maria telah lakukan ini juga akan diceritakan untuk peringatan bagi dia. Maka cerita ini akan disebarkan di seluruh dunia. Jadi akhir dari Yudas Iskariot apa? Matius 27 ayat 5. Kita bisa lihat, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Maka Yudas Iskariot akhirnya itu sangat menyedihkan. Bahkan tali yang dia coba gantung itu menolak dia dan dia jatuh dan perut dia terbuka dan semua ususnya keluar. Yang terakhir, mari kita lihat pelajaran sejarah penebusan yang kita bisa belajar lewat hukum ke-8. Mari kita akan lihat apa yang terjadi di Taman Eden dan apa yang terjadi di zaman padang gurun dan juga di zaman Yesus. Jadi apa yang terjadi di Taman Eden? Ada banyak hal yang terjadi, tetapi kita akan hanya lihat satu hal ini. Apa perintah Tuhan bagi Adam dan Hawa di Taman Eden? Di Kejadian pasal 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Adam dan Hawa, apakah mereka taat kepada perintah ini? Tidak. Maka dengan memakan dari buah pengetahuan baik dan jahat, buah yang dilarang, maka mereka telah melanggar hukum ke-8 dengan cara mencuri apa yang sebenarnya milik Tuhan. Dan hasilnya dia membuat semua manusia menjadi mati gara-gara ketidaktaatan mereka. Jadi apa yang terjadi waktu di perjalanan padang gurun? Ada banyak hal yang terjadi, tetapi kita hanya lihat satu hal. Kita tahu umat Israel telah menerima 10 hukum Allah dan hukum Taurat dari Tuhan melalui Musa. Tetapi meskipun telah melakukan itu, mereka tetap menantang
kepemimpinan Musa, Korah, Datan, Abiram, dan On, mereka membuat pemisahan dan membuat 250 pemimpin untuk melawan Musa dan Harun. Dan mereka coba untuk mencuri posisi pemimpinan Musa. Jadi kalau zaman kita sekarang mungkin sekelompok orang berkumpul sendiri di gereja dan melawan pendeta dan melawan kepemimpinan dia. Jadi di dalam buku, penulis pendeta Abraham Park menyebut bahwa keserakahan mereka itu terlalu jauh. Jadi Korah dan orang-orang yang mengikuti dia tidak suka dengan pemimpin mereka Musa dan meninggikan diri sendiri. Mereka ingin dengan serakah posisi dan otoritas Musa. Mereka mau ambil posisi orang lain. Mereka orang Lewi, sebenarnya mereka ada tugas untuk kemah suci, tapi itu pun tidak puas. Sekarang mereka mau menjadi imam juga. Jadi di Yakobus pasal 1 ayat 6, Alkitab bilang, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, ini kayaknya bukan Yakobus, Yudas, tapi salah ketik. Jadi di saat kita tidak bersyukur dan tidak setia dengan posisi yang Tuhan udah kasih kita tidak akan merasa puas dan kita akan mengeluh terus. Jadi kalau kita tidak setia dengan tugas yang udah dikasih, kita akan mau ambil posisi orang lain gara-gara kita iri hati. Jadi mari kita ingat, harus berdiri teguh dengan posisi yang diberikan dan setia dengan posisi yang Tuhan telah berikan kepada kita sampai akhir. Dan di zaman Yesus ada banyak hal yang terjadi juga, ya. Tetapi di zaman itu pemimpin agama mencuri hati umat Israel untuk membunuh Yesus. Jadi Yesus kan adalah Tuhan sendiri. Tapi pemimpin agama harusnya membawa umatnya kepada Yesus. Tapi gara-gara iri hati, mereka coba untuk membunuh Yesus. Maka Pontius Pilatus tahu bahwa imam besar ingin membunuh Yesus gara-gara iri. Dan dia ingin membebaskan Yesus di hari raya Yahudi. Tapi para imam malah suruh semua orang minta biar Barnabas yang dilepaskan. Jadi bagaimana Absalom mencuri hati orang Israel untuk membuat diri dia sendiri menjadi raja, ini sama di zaman Yesus. Pemimpin agama juga mencuri hati orang-orang untuk mendorong Yesus ke kayu salib. Dan di zaman Yesus dan bahkan di zaman sekarang, banyak pendeta-pendeta palsu atau pemimpin agama sedang mencuri hati orang-orang yang percaya. Tapi Alkitab kasih peringatan di Matius 15 ayat 14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Dan Matius 23 ayat 13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi sekarang kita telah tiba kepada kesimpulan. 10 hukum Allah mengajar adalah firman yang sorgawi yang Tuhan berikan ke bumi ini untuk mengajarkan umatnya bagaimana untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Jadi dengan mentaati perintah atau hukum ke-8, kita belajar untuk mengasihi sesama kita dengan menghormati dan menghargai barang-barang yang adalah milik sesama kita, sama seperti kita menghargai kepemilikan kita sendiri. Jadi mari kita semua bisa melihat kasih dan belajar bagaimana mengasihi dengan mempelajari 10 hukum Allah yang telah diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau adalah kasih dengan sendirinya, dan Engkau telah kasih tahu kepada kami bahwa siapapun yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama juga. Dan
Jika kami tidak saling mengasihi, kami tidak mengenal Engkau. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesabaran-Mu dan belas kasihan-Mu. Sampai sekarang, Engkau masih mengajar kami bagaimana untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan sungguh-sungguh saling mengasihi. Engkau telah bantu kami lewat belajar 10 hukum Allah dan firman dalam Alkitab untuk tahu apa itu kasih dan bagaimana cara mengasihi dan cara saling mengasihi. Dan agar kasih-Mu digenapi melalui kami, agar kami bisa bersaksi ke seluruh dunia bahwa Engkau hidup dan kasih-Mu hidup di dalam diri kami. Dan kami menjadi kasih dengan sendirinya. Kami menjadi seperti Engkau, karena Engkau adalah kasih. Kami terima kasih untuk segala hal yang Engkau telah lakukan untuk kami, dan untuk kasih-Mu yang telah diberikan kepada kami. Sampai saat ini pun Engkau memegang kami. Engkau tidak melepaskan kami. Allah Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah berikan kepada kami waktu ini untuk bisa kembali kepada Engkau sebagai anak-Mu. Bantu kami untuk sungguh-sungguh bisa bertobat. Bantu kami untuk sungguh-sungguh bisa mentaati perintah-Mu dan firman-Mu. Dan semoga hukum-Mu, perintah-Mu, dan kasih-Mu digenapi melalui setiap kami. Kami mengucap syukur, dan kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin.